waktumu yang terbaik Tuhan, waktumu pasti Tuhan, yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Berhadiratlah dan berkatalah kepada kami Tuhan sekarang, supaya Tuhan kau Tuhan yang bunyilah Tuhan di balik kami Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Dan dalam nama Yesus, haleluya. Kita memperlihatkan firman Tuhan, angkat satu pujian janji-Mu ya dan amin. Tuhan, kami masih diberikan kemurahan oleh Tuhan, kami masih diberi hidup, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami bisa beribadah
Sebagian kami bisa ada di tempat ini Tuhan, beribadah dalam kemah-Mu, dalam rumah Tuhan di tempat ini. Dan sebagian lagi Tuhan, kami boleh beribadah juga Tuhan di tempat kami masing-masing tinggal ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini, juga Tuhan ada di tempat di mana umat-Mu mendengarkan firman-Mu, di tempat di mereka berada ya Tuhan. Biar kiranya anugerah kemurahan-Mu Tuhan Engkau nyatakan kepada kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik yang mendengarkan siaran tunda ini ya Tuhan. Kami percaya mereka juga akan mengalami Tuhan kehidupan yang diberkati, ditolong oleh Tuhan. Mari Tuhan siapkan hari ini Tuhan, saat ini, jam ini Tuhan, hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan bersabda, berkata-kata kepada setiap kami ya Tuhan. Kalau kami butuh kekuatan penghiburan, kami butuh firman pengajaran-Mu ya Tuhan, yang akan menguatkan kami di tengah-tengah keadaan situasi yang goncang, yang saat ini Tuhan sedang terjadi di negeri ini Tuhan, di bangsa ini Tuhan, dan juga di kota kami Tuhan. Kami mohonkan kemurahan Allah, biar kiranya firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan kepada kami jalan keluar di dalam menghadapi persoalan yang kami hadapi Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau siapkan hati kami semua yang ada di tempat ini untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dan juga kami mohon biar dapat berikan pengertian untuk setiap kami yang mendengar dapat menangkap firman Tuhan dengan baik Tuhan. Juga hamba-Mu yang berbicara, Tuhan mari Engkau sertai, Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba di dalam meneruskan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang hamba teruskan sumber datangnya dari Tuhan, sehingga memberkati setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang mendengar di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya tangan kuasa Allah yang bekerja, dan kami percaya di tengah-tengah kami ada imam besar agung kami Yesus Kristus, dan imam besar agung kami yang akan mengulurkan tangan kemurahan atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ruangan ini dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan yang disucikan, kuduskan dengan kuasa darah Tuhan, dan juga Tuhan yang mensterilkan tempat ini, rumah ini, dan dimanapun kami berada Tuhan, biar kiranya Tuhan yang sterilkan dari virus corona Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib ada atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua saudara-saudara. Hari ini juga adalah hari Jatuh
Tuhan, kita lebih dari semua dapat ku minta. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau siang hari ini Tuhan kami masih diberikan kemurahan oleh Tuhan. Kami masih diberi hidup, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Sebagian kami bisa ada di tempat ini Tuhan, beribadah dalam kemah-Mu, dalam rumah Tuhan di tempat ini. Dan sebagian lagi Tuhan, kami boleh beribadah juga Tuhan di tempat kami masing-masing tinggal ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Juga Tuhan ada di tempat di mana-mana umat-Mu mendengarkan firman-Mu, di tempat mereka berada ya Tuhan. Biar kiranya anugerah kemurahan-Mu Tuhan Engkau nyatakan kepada kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik yang mendengarkan siaran tunda ini ya Tuhan. Kami percaya mereka juga akan mengalami Tuhan kehidupan yang diberkati, ditolong oleh Tuhan. Mari Tuhan siapkan hari ini Tuhan, saat ini, jam ini Tuhan, hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan bersabda, berkata-kata kepada setiap kami ya Tuhan. Karena kami butuh kekuatan, penghiburan, kami butuh firman pengajaran-Mu ya Tuhan, yang akan menguatkan kami di tengah-tengah keadaan situasi yang goncang yang saat ini Tuhan sedang terjadi di negeri ini Tuhan, di bangsa ini Tuhan, dan juga di kota kami Tuhan. Kami mohonkan kemurahan Allah, biar kiranya firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan kepada kami jalan keluar di dalam menghadapi persoalan yang kami hadapi Tuhan. Dan biar Tuhan Kau siapkan hati kami semua yang ada di tempat ini untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dan juga kami mohon biar Bapak berikan pengertian untuk setiap kami yang mendengar dapat menangkap firman Tuhan dengan baik Tuhan. Juga hamba-Mu yang berbicara, Tuhan mari Engkau sertai, Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba di dalam meneruskan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang hamba teruskan sumber datangnya dari Tuhan, sehingga memberkati setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang mendengar di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya tangan kuasa Allah yang bekerja, dan kami percaya di tengah-tengah kami ada imam besar agung kami Yesus Kristus, dan imam besar agung kami yang akan mengulurkan tangan kemurahan atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ruangan ini dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Tuhan, dan juga Tuhan yang mensterilkan tempat ini, rumah ini, dan dimanapun kami berada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang sterilkan dari virus corona Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib ada atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua saudara-saudara. Hari ini juga adalah hari yang penuh dengan rahmat dan anugerah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hari ini ya ada sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Kami di tempat ini bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Juga dengan saudara-saudara yang mungkin saat ini juga berada di rumah sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya, juga ini semua karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Ya, dengan anugerah Tuhan hari ini kami lebih spesial lagi bisa melayani bukan hanya di tempat ini, tetapi juga bisa melayani di rumah-rumah saudara-saudara yang ada saat ini mendengarkan firman Tuhan juga. Ya, hari ini mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa saudara. Ya, sekalipun mungkin ya saudara
saudara tidak bisa hadir di dalam gedung gereja, iblis bisa menghambat setiap umat Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, datang untuk ke gedung gereja. Tetapi satu hal, bahwa iblis tidak bisa menghambat pemberitaan Injil. Ya, iblis tidak bisa menghambat pemberitaan firman Tuhan. Ya, saudara. Ya, ini luar biasa Tuhan kita, saudara. Jadi biar setiap kita sama-sama hari ini akan belajar dan menangkap kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Kita akan lihat dan kita akan buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, ya juga saudara nanti di rumah yang dengar ya firman Tuhan juga bisa buka Alkitab ya dalam ibadah di rumah juga. Mungkin jangan pakai kaos oblong atau mungkin pakai daster juga waktu dengar firman Tuhan, tetapi biar kita datang sama Tuhan, menghormati Tuhan juga waktu kita beribadah di rumah, ya dengar firman atau memuji Tuhan, kita bisa sama-sama menyanyi dan memuji seperti saudara ada di dalam ruang ibadah. Ya, hari ini kita lihat, kita akan baca bergantian ya saudara di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-14 sampai 20. Ya saudara, dimulai dari saya ayat yang ke-14, nanti saudara ayat yang ke-15. Ya, ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ya, sampai di sini nanti saudara-saudara bisa membacanya sampai terus, ya sampai pasal yang ke-44, ya terus kita baca. Ya, saudara, kita lihat di sini ya Bapak Ibu, ya bahwa hari-hari ini ya setiap kita ya negara-negara punya persoalan, punya masalah yang sama, yaitu COVID-19 ya saudara, atau virus corona. Ya, semuanya bangsa-bangsa, negara-negara punya hal yang sama dengan masalah, dengan pergumulannya, yaitu COVID-19 ini saudara. Dan COVID-19 atau virus corona ini ya juga menyebar ke bangsa kita Indonesia, ke kota-kota yang ada di Indonesia ini, termasuk juga dengan kota Jakarta, sehingga membuat banyak orang cemas, banyak orang membuat gentar, takut ya saudara, ya sampai orang banyak yang takut keluar, takut untuk bekerja, takut untuk mungkin saudara melakukan aktivitas-aktivitas di luar, sehingga banyak di antara mereka juga yang tinggal di rumah saudara. Tetapi saudara, kalau kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, maka saudara semuanya itu juga tidak akan menjamin ya saudara kita bisa lepas dari virus corona ya saudara. Jadi sekalipun kita mungkin tinggal di rumah, mungkin kita tinggal di tempat persembunyian,
tinggal di tempat tumpukan harta kekayaan kita, semuanya itu saudara tidak menjaminkan ya saudara. Tapi ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka ada jaminan saudara, ada pelindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan setiap kita saudara. Nah saudara, hari ini ya kita tadi sudah membaca firman Tuhan ya saudara, punya masalah pergumulan yang sama, dan saudara hari ini ya saudara, COVID-19 itu bagaikan badai ya saudara, bagaikan badai yang luar biasa saudara, yang menggoncangkan ya saudara seluruh bangsa-bangsa saudara. Bukan hanya COVID-19 ini bisa mendatangkan sakit penyakit kepada seseorang, dan juga bukan hanya bisa mendatangkan kematian, tetapi juga dapat menghancurkan perekonomian saudara. Dan hari ini kita melihat saudara bahwa nilai dolar sudah terus naik saudara, ya naik sampai kurang lebih 16.000 ya saudara. Ya saudara, begitu luar biasa sekali saudara. Ya makanya saudara, kita sama-sama sebagai umat Tuhan ya, bukan hanya kita saudara hanya tinggal di rumah, tetapi mari kita juga banyak berdoa untuk Indonesia. Kita banyak berdoa untuk pemimpin Indonesia. Kita juga banyak berdoa untuk juga perekonomian Indonesia dan juga dunia saudara, sehingga tidak sampai resesi ekonomi terjadi dengan masalah yang saat ini terjadi saudara. Ya, saudara, kalau tadi kita baca di dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan saudara, ya, tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ya saudara, ini baru beberapa kemudian Paulus ya saudara jalan ya saudara menuju ke Italia dengan naik kapal laut saudara. Ya Paulus ya saudara ya ikut ke Italia saudara dengan naik kapal ya saudara, bukan sebagai wisatawan, bukan jalan-jalan, tetapi dia sebagai seorang tahanan yang akan dibawa ke Roma dan bertemu dengan kaisar ya saudara. Nah saudara, Paulus dalam perjalanannya dia tidak sendirian, tetapi juga ada tahanan-tahanan yang lain. Kalau Paulus ditahan ya saudara untuk diadili di Italia atau di Roma nantinya saudara, dia bukan karena melakukan kejahatan, dia bukan mencuri, dia bukan membunuh, memperkosa, tetapi Paulus saudara ditangkap karena difitnah ya saudara oleh orang-orang Yahudi dan oleh imam-imam kepala ya saudara, supaya Paulus bisa dibinasakan saudara. Ya difitnah saudara, dia karena dia melakukan pemberitaan Injil. Ia memberitakan firman Allah saudara, karena dia melayani Tuhan saudara, dia harus mengalami kehidupan yang sengsara, yaitu ditahan ya saudara, dan sampai harus pergi ke Italia saudara. Nah di sana saudara bersama-sama dengan tahanan yang lain dan dikawal dengan tentara-tentara saudara, dia naik kapal laut saudara. Baru dalam perjalanan saudara, Alkitab katakan saudara, tiba-tiba ada angin saudara, angin badai saudara, ada badai, ada gelombang juga yang besar menghantam saudara perahu yang ditempati Rasul Paulus saudara. Ya saudara, keadaan Paulus ini kurang lebih hampir sama juga dengan keadaan kita saudara. Baru memasuki tahun 2020 ini saudara, ya saudara, kita melihat ada badai, ada gelombang yang besar, ada apa lagi saudara, ada masalah yang besar, yaitu dengan COVID-19 atau virus corona yang dimulai dari kota Wuhan, China saudara. Ya, terus saudara, setelah kota Wuhan, China selesai saudara, terus menyebar kepada bangsa-bangsa saudara. Ya, dan juga termasuk dengan Indonesia ini dan juga kota-kota yang ada di Indonesia ya saudara. Jadi saudara, baru memasuki tahun 2020 saudara. Ini baru memasuki bulan yang ketiga saudara.
badai ini saudara ya masih menghantam ya saudara kehidupan bangsa-bangsa dan negara-negara, termasuk juga kehidupan kota kita Jakarta ini saudara. Ya, dan badai ini saudara, angin kencang ini ya saudara, angin badai ini saudara ya terus menerpa saudara sampai di ayat 15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan saudara. Ya, kapal dilanda oleh angin ini saudara, angin badai ini saudara. Ya, jadi kapal ya saudara menggambarkan negara saudara. Kapal menggambarkan juga mungkin saudara kota kita. Kapal ini juga menggambarkan mungkin kehidupan rumah tangga kita saudara. Kapal juga mungkin menggambarkan saudara perekonomian kita. Apalagi saudara, mungkin juga keuangan kita saudara sedang dilanda saudara dengan badai yang hebat ini saudara. Ya, sampai kapal ini saudara ya dikatakan ya bahwa kapal ini menghadapi badai tidak tahan saudara. Ya, karena saudara, akhirnya terombang-ambing ya saudara dengan keadaan virus corona ini juga mungkin saudara yang sedang melanda kota kita Indonesia ini saudara, yang sedang mungkin melanda juga saudara ya perekonomian kita ya saudara. Karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar saudara ya, waktu saya pergi ya saudara ke Mangga 2 pulangnya saudara ya, saya dengar ada percakapan dari tukang Grab, tukang ojek ya saudara online. Ya, dia berkata sama temannya saudara, bersapa, waktu itu ada di lampu merah. Ya, saudara, saya dengar saudara, dia tanya gimana 2 hari ini sekarang, ya kan? Dia bilang 2 hari ini saudara dia tidak dapat satupun ya penumpang saudara. Ya, sepi semua saudara tukang Grab ya saudara. Dan dia bilang hari ini baru lumayan ya saudara, baru bisa dapat orderan, baru dapat penumpang ya saudara. Ya, jadi saudara, ini virus corona ini juga menghantam ya kepada saudara? Kepada perekonomian, terutama mungkin juga orang-orang yang kecil ya saudara, ya menghantam ya saudara. Ya, kita rindu saudara biar virus ini bisa berlalu ya saudara. Nah, saudara, banyak orang juga menjadi terombang-ambing ya saudara. Ya, kehidupannya terombang-ambing, ragu-ragu, bimbang ya hari-hari ini saudara. Ya, orang mau pergi ke kantor, orang mau pergi ke mall, orang mau pergi kemanapun saudara merasa bimbang, perlu atau tidak, perlu atau enggak ya saudara, mau jalan atau enggak jalan saudara. Jadi seperti terombang-ambing, mengalami kebimbangan-kebimbangan ya saudara. Bahkan juga saudara bisa seperti ayat yang ke-16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai. Ya, kehidupan kita mungkin terhanyut ya saudara dengan keadaan virus corona ini yang terus menyerang, yang terus datang, yang semakin meningkat ya jumlah orang yang terjangkit ya dengan virus corona ini saudara. Ya, mungkin kita saudara seperti hanyut, wah semakin takut, semakin gentar saudara dengan badai yang sedang menerpa Indonesia dan kota kita Jakarta ini saudara, hari-hari ini saudara. Ya saudara, waktu kita menghadapi badai, waktu kita menghadapi gelombang, waktu kita menghadapi masalah persoalan yang sama ini saudara. Ya saudara, apa yang harus kita lakukan saudara? Ya, firman Tuhan saudara, hari ini kita mau dengar apa yang harus kita lakukan waktu kita sedang menghadapi masalah, pergumulan dalam kehidupan kita. Waktu badai datang dalam kehidupan kita. Mungkin badai yang datang ini bukan saudara, virus corona saja saudara. Mungkin saat ini kita menghadapi badai yang sedang menerpa di dalam kehidupan ekonomi kita, keuangan kita, kesehatan kita, mungkin nikah, rumah tangga kita. Ya, pekerjaan usaha kita sedang dilanda dengan badai yang hebat ya saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu saudara memberikan jawaban dalam kehidupan kita, dalam persoalan kehidupan kita saudara. Firman Tuhan atau kita
dekat dengan Tuhan, maka ada jawaban di dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan, saudara, ketika kita sedang dihantam dengan badai yang saat ini sedang terjadi. Kita lihat di dalam ayat 22 dan 25, saudara. Ayat 22 dan 25, saudara. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi saudara, langkah yang pertama kita harus tabah, ya saudara. Tabah hati, bertabah hati, saudara. Ya, kita harus bertabah hati, saudara. Tabah itu artinya tegar, ya saudara. Mantap, kokoh, kuat, saudara. Itu yang artinya tabah, saudara. Ya, saudara, jadi tabah hati itu artinya tegar, mantap, kuat, kokoh, saudara. Ya, saudara, ini yang pesan daripada firman Tuhan hari ini kepada kita. Yang pertama, dalam menghadapi keadaan kondisi badai ya yang disebabkan oleh virus corona ini, saudara, kita harus belajar tabah hati, saudara. Ya, kita harus tetap kuat hati kita, saudara. Ya, banyak orang, saudara, di dalam menghadapi badai yang sedang terjadi merasa bimbang, terombang-ambing tadi, saudara. Ya, bahkan juga, saudara, Alkitab katakan mereka yang ada di kapal itu, saudara, mereka membuang, saudara, ya, membuang alat-alat kapal, membuang apa, saudara, muatan kapal, saudara. Mungkin muatan kapalnya adalah berisi perbekalan untuk makan, saudara, dibuang, saudara. Mungkin perbekalan mungkin untuk apa, saudara, simpanan, tabungan, saudara. Dengan virus corona ini, mau tidak mau tabungannya, saudara, harus keluar untuk belanja, ya saudara, untuk mempersiapkan, saudara, apa, saudara, makanan untuk di rumah, saudara. Mungkin semuanya sudah dibuang, sudah dikeluarkan, saudara, hari-hari ini tabungan kita, keuangan kita, ya saudara, yang kita planningkan, ya saudara, untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan, saudara, atau 5 tahun, 10 tahun ke depan, mau tidak mau dengan kondisi yang seperti ini, saudara, kita apa, saudara, kita keluarkan, kita buang untuk sesuatu hal, saudara. Nah, ini keadaan kita, saudara. Ya, saudara, hari ini biarlah tetap kita tabah, kuat, kokoh, saudara. Ya, sabar menghadapi semua yang sedang melanda, yang terjadi saat ini, saudara. Kita tetap harus tabah hati, saudara. Ya, saudara, terutama juga kita harus kuat, ya, harus tabah hati di dalam iman kita, saudara. Di dalam iman juga kita harus tabah, saudara. Apalagi dengan virus corona ini, saudara, ya, saudara, banyak orang jadi bimbang apakah Tuhan itu, saudara, ya, adalah pelindung seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 91, saudara, ya, yang selalu kita doakan memakai ayat ini, saudara. Mereka jadi bimbang, ya saudara. Ya saudara, iman kita juga harus tabah, harus kuat hari-hari ini, apalagi diterjang dengan gelombang yang besar, badai yang besar. Iman kita juga harus kuat, saudara. Ya, saudara, iman kita harus juga kokoh, saudara, seperti batu karang, saudara, supaya tidak kita apa, saudara, hanyut seperti banyak orang juga, saudara. Ya, seperti tadi saya katakan, banyak orang jadi bimbang dengan Tuhan, iman mereka mulai, percaya mereka mulai berkurang kepada Tuhan, saudara, karena mereka apa, saudara, dengar, ya saudara, ada sehingga ada datang ketakutan, saudara, untuk datang beribadah, datang saudara, bersama-sama berkumpul, ya saudara, berdoa atau beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, saudara. Karena ada sebagian orang berkata, saudara, dan kita mungkin baca beritanya, saudara, bahwa orang datang beribadah, saudara, di Korea, ya saudara, ya, ada beberapa orang beribadah kena virus corona, saudara.
Ya, juga di Indonesia, saudara di Bogor ada rapat sinode, saudara, ya, pulang ke tempat daerahnya masing-masing, hamba Tuhan yang biasa kumpul datang bersinode, ya saudara, akhirnya saudara kena virus corona dan akhirnya meninggal, saudara. Ya, saudara, mungkin ini yang membuat keraguan kita sebagai umat Tuhan, saudara, kepada Tuhan, bahwa Tuhan benar gak bahwa Tuhan itu menjaga anak-anaknya? Benar gak bahwa Tuhan itu melindungi anak-anaknya? Apalagi di Bogor waktu ada sinode dan pulang ke kotanya Solo, saudara, dan hamba Tuhan itu kena virus corona akhirnya meninggal, saudara. Oh saudara, orang berkata mungkin ini kan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, kok bisa kena virus corona sampai meninggal? Mana pemagaran Tuhan? Mana pelindungannya Tuhan, saudara? Ya, mungkin banyak orang akhirnya menjadi bimbang imannya, saudara. Rasa percayanya dengan Tuhan hari-hari ini mungkin mulai luntur, saudara, sehingga tidak berani lagi datang ke gereja, ya, tempat peribadatan, saudara, ya, tidak berani, saudara. Ya, saudara, kematian itu adalah haknya Tuhan. Setiap orang tidak bisa saudara, terhindar dari kematian, saudara. Kalau memang hamba Tuhan atau siapapun kita, saudara, mungkin mengalami virus corona, ya, mungkin kita harus mati, saudara, itu juga atas seizin Tuhan. Tuhan tidak pernah saudara, Tuhan tidak pernah saudara, memberi cobaan melebihi dari kekuatan kita, saudara. Nah, hari ini yang utama dalam kehidupan kita, saudara, kita harus belajar tabah hati, ya. Kokohkan hatimu, kuatkan hatimu, saudara. Terlebih kita harus kokohkan iman kita, kuatkan iman kita dengan sebuah peristiwa yang sedang terjadi atas bangsa kita Indonesia dan seluruh dunia, yaitu virus corona ini, saudara. Ya, saudara, ini yang pertama, saudara, kita harus tabah hati, saudara. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-23 dan 24, saudara. Ya, firman Tuhan katakan demikian, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ya, saudara. Saudara, yang kedua di sini ada janji Tuhan, ya saudara. Ya, kita punya janji-janji Tuhan, ya saudara, di dalam firman Tuhan. Ya saudara, kita punya janji-janji yang Tuhan katakan, saudara. Tuhan kita bukan Allah pendusta. Tuhan kita bukan Allah yang berbohong. Kalau Dia sudah berjanji, saudara, maka pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau ada janji Tuhan, maka saudara ada saudara? Ada damai sejahtera, saudara. Tidak ada ketakutan, saudara. Kalau kita, saudara, sebagai umat Tuhan, ya, di tengah-tengah situasi keadaan, ya saudara, badai sedang menerpa, ya saudara, maka ketika kita mendapatkan janji Tuhan, saudara, maka akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Ya, kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan mengalami anugerah dari Allah, saudara. Kita akan mengalami saudara? Karunia dari Allah, saudara. Jadi saudara, kalau kita dekat dengan Allah, kita senantiasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, membaca Alkitab, ya, membaca firman Tuhan dan juga mendengar firman Allah, saudara. Ya, saudara, Alkitab dan firman Tuhan yang kita dengar, saudara, itu berisi akan janji-janji Tuhan, saudara. Dan janji Tuhan itu, saudara, dalam menghadapi badai, ya, gelombang, menghadapi saudara, masalah yang terjadi ini, saudara, memberitakan kabar baik buat kita untuk jangan takut, saudara. Ya,
Untuk kita tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, saudara. Sekalipun di depan kita, saudara, di sekeliling kita, saudara, mungkin banyak saudara, yang kita nggak ketahui, orang yang mungkin terjangkit dengan virus corona atau virus itu menyebar kemana kita nggak tahu, saudara. Tapi Alkitab katakan jangan takut, saudara. Ya, pasti kita selamat. Amin, saudara. Pasti ada pelindungan Tuhan, saudara. Nah, saudara, dikatakan juga ada apa lagi, saudara? Di situ ada karunia Allah, saudara. Saya senang sekali ayat ini, saudara. Dikatakan, saudara, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Tuhan memberikan karunia-Nya kepada Rasul Paulus, sang hamba Tuhan ini, saudara, sang pemberita Injil ini, saudara, sehingga, saudara, orang-orang yang bersama dengan Rasul Paulus, Alkitab katakan, saudara, mereka tidak saudara, tidak binasa, ya, saudara, tetapi Alkitab katakan, saudara, mereka selamat karena Paulus, ya, saudara. Alkitab katakan demikian, saudara, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, ya, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau, ya, saudara. Bukan karena saudara, ya, nakodanya hebat, bukan karena kapalnya kuat, besar, saudara. Bukan karena, ya, saudara, orang-orang yang ada bersama dengan Paulus, saudara, tetapi karena Paulus, orang yang diurapi Tuhan, hamba Tuhan ini, saudara, maka ada karunia Allah, ada penyertaan Allah, ada pelindungan Allah, ada kemurahan Allah atas Paulus, dan orang-orang yang bersama dengan Paulus, saudara, juga mendapatkan karunia Allah, kemurahan Allah, pelindungan Allah juga, saudara. Oh, luar biasa Tuhan kita, saudara. Ini berbicara tentang saudara? Persekutuan, ya, saudara. Ini bicara tentang persekutuan, saudara. Jadi, saudara, kalau kita sama-sama bersekutu, ya, saudara, baik itu di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan, bersekutu, ya, saudara. Mungkin saat ini saya ada di rumah Tuhan, saudara yang juga dengar di rumah masing-masing, di tempat pekerjaanmu, ya, kita sedang ada dalam persekutuan, saudara, ya, atau mungkin dalam ibadah kunjungan, ya, saat ini saya juga ada dalam ibadah kunjungan di rumah saudara juga. Waktu saudara dengarkan firman ini, saudara. Ya, saudara, kita sama-sama dalam persekutuan, saudara. Dan kita pasti akan diselamatkan semuanya sama Tuhan. Ya, dilindungi, dijagai sama Tuhan. Ya, diberikan kesehatan, kekuatan, karunia daripada Allah. Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi setiap kita semua, saudara. Jadi ada janji-janji Tuhan, saudara, dalam persekutuan kita, ya, orang-orang kudusnya Tuhan, saudara. Ya, ada janji Tuhan, saudara. Jadi nggak usah takut, saudara. Ya, jadi kita semua tidak usah takut. Ada karunia Allah, saudara. Ya, saudara, ada karunia Allah. Ya, bukan berarti, saudara, kalau kita nggak usah takut. Oh, sekarang saya setelah selesai ibadah, saya akan keluar, saya akan kunjungan, pergi ke mall, saya akan bertemu dengan orang-orang, ya, dan dengan sahabat, saya akan memberikan tangan saya untuk kita bersalaman, untuk kita saling berdekatan, ya, saudara. Dan tidak lagi cuci tangan, tidak lagi pakai masker, mungkin, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Ya, kita juga nggak boleh mencobai Tuhan, ya, saudara. Tetapi, saudara, ketika kita ada dalam persekutuan bersama Tuhan dan orang-orang kudusnya, saudara, maka di situ ada pemagaran Tuhan, ada pelindungan Tuhan bagi kita, saudara. Ya, dan juga bagian kita juga, ya, saudara, kita juga harus hidup bersih, sehat, saudara. Ya, untuk kita juga mengikuti anjuran dokter-dokter, ya, saudara, untuk mungkin kita harus tinggal di rumah, ya, saudara, dari aktivitas sehari-hari mungkin kita biasa
saudara, kerja, ke kantor, ke tempat yang lain, saudara. Ya, saudara, tapi sekarang kita berhenti dulu, ya, tinggal di rumah, ya, saudara, kita sama-sama dengan keluarga. Nah, saudara, ini dan juga saudara, kita jaga kebersihan kita, ya, saudara. Nah, ini yang yang kita juga perlu lakukan, saudara. Ya, selain kita percaya ada pemagaran pelindungan Tuhan, tapi bagian kita juga bisa menjaganya, saudara, untuk kebersihan kita, ya, di secara luarnya juga, saudara. Di luar kita jaga, di dalam roh kita, di dalam hati kita, kita juga menjaga, saudara. Ya, jadi ada double yang kita jaga, saudara. Di luar kita jaga dengan kebersihan, dengan saudara, aturan-aturan yang mungkin untuk kita tidak diserang dengan virus corona, tetapi juga di dalam roh kita, di dalam hidupan kita juga, saudara, kita menjaganya dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kita mendengarkan firman Allah, saudara. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga di sini dikatakan, saudara, ayat yang ke-35 Alkitab katakan demikian, saudara. Sesudah berkata demikian, Paulus, saudara, mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan, ya, saudara. Jadi, saudara, Paulus memberi roti, melakukan pemecahan roti, saudara. Ya, minggu lalu saudara dengar, ya, ketika ada Yesus, saudara, bersama murid-murid, saudara, ya, ada rombongan orang yang ikut dengan Tuhan Yesus, saudara, maka Yesus juga melakukan pemecahan roti, saudara. Pemecahan roti, memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti, saudara. Dan waktu yang kedua, pemecahan roti yang kedua, saudara, ya, hanya 4.000 orang yang diberi makan dengan 7 roti dan 2 ikan juga, saudara. Ya, memberi makan 4.000 orang. Ada pemecahan roti, saudara. Nah, hari ini juga, saudara, Paulus belajar juga mengikuti teladan Yesus, mungkin juga, saudara, ya, melakukan pemecahan roti, saudara. Ya, sekarang, saudara, ya, kita juga sama di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, pergumulan, Paulus melakukan pemecahan roti, saudara. Demikian juga di tengah-tengah badai masalah yang saat ini terjadi dengan virus corona, ya, saudara, kita di rumah-rumah juga melakukan pemecahan roti. Yaitu saudara? Roti itu gambaran dari Tuhan Yesus. Roti itu juga berbicara tentang firman Allah, saudara. Jadi di rumah-rumah kita mengadakan pemecahan roti, saudara. Kita saudara, membagikan firman Tuhan, ya, men-sharingkan firman Tuhan. Dimulai dari rumah, saudara, dengan anggota keluarga, ya, saudara, kita mengadakan pemecahan roti, kita men-sharingkan firman Tuhan, apa yang kita dapati waktu kita membaca Alkitab, waktu kita mendengar firman Tuhan, saudara. Di rumah kita, saudara, orang tua dengan anak-anak bisa sharing firman Tuhan, ya, saudara. Ya, anggota yang ada di dalam rumah kita bisa sharingkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, membagikan kata-kata motivasi, kata-kata semangat, saudara. Karena dunia saat ini dengan adanya badai corona ini, saudara, yang tiap hari kita baca, yang tiap hari kita dengar adalah kata-kata negatif, kata-kata yang mendatangkan ketakutan, saudara. Benar, saudara? Mendatangkan kata-kata yang tidak membangun iman, saudara. Tetapi, saudara, kita sebagai umat Tuhan dalam keadaan kondisi yang demikian harus belajar untuk saudara? Untuk memecahkan roti, membagikan, ya, saudara, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, saudara, kata-kata yang menguatkan kita, yaitu membagi mungkin firman Tuhan. Ya, bukan hanya di anggota rumah, saudara. Mungkin kita punya kenalan, kita mungkin punya grup, ya, di IG, di WA kita juga, saudara. Ya, saudara, mari kita juga bagikan apa yang kita dapati dari Tuhan, apa yang kita baca Alkitab, ya, saudara, dan kita mendapati, ya, menjadi rema dalam hidupan kita, dan juga kita dapati firman Tuhan waktu kita dengar khotbah, saudara. Ayo kita bagikan, sharingkan juga ke grup kita,
ke teman-teman kita, saudara, untuk juga mereka dikuatkan imannya, untuk mereka juga bisa dikuatkan, ya saudara, kehidupannya hari-hari ini, saudara, ya. Karena dalam keadaan yang demikian, saudara, maka sama seperti orang-orang yang ada di kapal bersama dengan Paulus, saudara, mereka akhirnya menjadi putus asa, menjadi tidak merasa ada harapan lagi untuk hidup, saudara. Ya, tetapi saudara, Paulus memberikan kekuatan untuk mereka belajar tabah hati, ya saudara. Ada janji Tuhan juga di sana, saudara, dan juga saudara Paulus melakukan pemecahan roti, membagi, ya saudara. Dia bukan hanya bagi roti, saudara, ya, tapi juga membagi berkat, saudara. Ya, Paulus juga membagi berkat, saudara. Ya, berkat roti yang dia punya, ya saudara. Paulus sebagai seorang tahanan, saudara, ya juga mendapatkan berkat. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 3, di situ dikatakan demikian, saudara. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Jadi saudara, ya, Paulus waktu di Sidon, ya saudara, diizinkan oleh Yulius, saudara, yang tadi ya bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya, saudara, memberikan bekal buat Paulus, saudara, memberikan makanan buat Paulus selama dalam perjalanannya, saudara. Bukan hanya mungkin makanan, tetapi mungkin pakaian, mungkin juga dia diberikan mantel juga sama sahabat-sahabatnya, saudara. Nah, saudara, ini berkat Tuhan, ya saudara. Ini berkat Tuhan, saudara. Tuhan memberkati Paulus dengan pemberian dari sahabat-sahabatnya, saudara. Nah, saudara, waktu badai terjadi, saudara, ya, orang-orang di kapal tadi, saudara, mereka membuang ya, membuang muatannya, saudara. Ya, muatan kapal, mungkin saudara barang-barang, baju-baju, mungkin juga makanan-makanannya, saudara. Ya, mereka saking paniknya, saudara, dalam keadaan kondisi kapal diterjang badai, saudara, mereka mungkin juga kelupaan ada perbekalan makanan, mereka buang, mereka jauhkan, ya saudara, dari mereka, saudara, ya, mereka membuangnya, saudara, sehingga mereka, saudara, dalam menghadapi badai, saudara, mereka kehilangan perbekalan mereka, saudara, ya, sehingga mereka tidak makan, ya, mereka juga sampai nggak ada makanan lagi, jadi lupa, saudara, karena ketakutan yang luar biasa karena badai yang sedang menerpa perahu mereka, saudara. Ya, mereka jadi lupa, ya, sampai 14 hari juga, saudara. Alkitab tuliskan, saudara. Mereka tidak makan 14 hari juga, saudara. 2 minggu, saudara. Ya, kita, ya, yang sekolah pelajar-pelajar 2 minggu di rumah. Ya, 14 hari harus di rumah. Ya, nggak boleh masuk sekolah, diliburkan 14 hari, saudara. 2 minggu, ya saudara. Mudah-mudahan sampai 2 minggu, ya saudara. Nah, saudara, demikian juga mereka, saudara, nggak makan sampai 14 hari, saudara. Ya, mungkin juga karena perbekalan mereka sudah kebuang semua, sehingga mereka nggak sempat lagi mikirin makanan lagi, saudara. Ya, nah saudara, di saat itulah, saudara, Paulus mungkin, saudara, karena tenang, lihat orang mungkin, saudara, panik semua, ya. Akhirnya Paulus saudara, ya, menyuruh mereka makan, saudara, memecahkan roti, ya saudara. Artinya memberi berkat, saudara. Ya, Paulus juga di tengah masalah pergumulan, saudara, juga ingat dengan orang lain yang kekurangan makanan. Paulus juga ingat bahwa mereka lapar, saudara. Dan Paulus saudara, menyuruh mereka juga makan, saudara. Ya, dikatakan sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka,
memecah-mecahkannya lalu mulai makan, ya saudara. Jadi Paulus memberi makan juga, saudara, ya, supaya orang-orang yang lapar itu juga bisa makan juga, saudara. Ya, mereka sama-sama makan, ya saudara, makan roti yang diberikan oleh Paulus. Ya, saudara, ini juga satu hal yang menarik bagi kehidupan kita. Di tengah-tengah suasana yang susah, sulit karena badai, saudara, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saudara, juga jangan egois, saudara. Ketika kita hidup diberkati sama Tuhan, saudara, diberi berkat-berkat sama Tuhan, baik dalam kesehatan kita diberkati kesehatan kita diberkati pekerjaan kita, usaha kita hari-hari ini juga, saudara. Mungkin kita banyak mengalami berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara. Juga saudara, jangan menutup mata ketika ada orang-orang di sekitarmu yang kekurangan, yang mengalami kesulitan juga, saudara. Saudara, belajar untuk memberikan pemecahan roti, belajar juga untuk membagi berkatmu kepada orang-orang yang membutuhkan itu, saudara. Ya, ini seperti Paulus, saudara. Di tengah keadaan yang susah, dia juga ingat kepada orang lain. Dia memberi berkat buat orang yang butuh makanan, saudara. Nah, saudara, kita juga sama belajar. Ayo, hari-hari ini di tengah badai yang menerpa Indonesia, kota kita, mungkin juga menerpa kehidupan kita, saudara, jangan lupakan ada orang-orang yang juga membutuhkan, saudara. Jadi kita belajar juga untuk saling membagi, ya saudara. Ya, kita saling membagi, bukan hanya saling membagi share firman Tuhan, menguatkan dengan kata-kata iman, kata-kata yang membangun, kata-kata yang saudara, yang membuat orang bisa terbakar kembali, semangat kembali, saudara. Tetapi juga kalau kita diberkati dengan harta kekayaan yang Tuhan berikan, saudara, di tengah situasi yang demikian, saudara juga bisa memberikan berkat-Mu kepada mereka yang kekurangan, yang membutuhkan. Juga bisa memberkati juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan, saudara. Nah, ini saudara yang dilakukan oleh Paulus. Dan juga saudara, pemecahan roti ini juga menggambarkan saudara? Ya, perjamuan suci, ya saudara. Ya, perjamuan suci. Dan hari ini, ya, siang ini saudara, kita juga sama-sama akan mengadakan perjamuan suci, saudara. Kita dengar firman Tuhan, hari ini ada perjamuan suci. Walaupun ini bukan minggu yang pertama di awal bulan, saudara, biasa kita ada perjamuan suci. Tetapi dalam situasi yang demikian, di dalam situasi badai yang menerpa, saudara, kita juga butuh ada pemecahan roti, yaitu dengan perjamuan suci, saudara. Ya, ada perjamuan suci. Perjamuan suci mengingatkan kasih Tuhan kepada kita, saudara. Ya, perjamuan suci mengingatkan kasih Yesus yang mati di atas kayu salib, saudara, untuk menyelamatkan kita, saudara. Ya, di tengah-tengah badai ini, saudara, ya, di tengah-tengah kondisi yang sukar, yang sulit apapun juga, saudara, dalam kehidupan kita, saudara, ada perjamuan suci mengingatkan kita ada Tuhan yang mengasihimu. Ada Tuhan yang mengasihi kita semua, saudara. Ya, saudara, bukan hanya ada kasih Tuhan di dalam perjamuan suci, saudara, tetapi juga ada korban Kristus yang mati di atas kayu salib, saudara, yang mau menanggung dosa-dosa kita, saudara. Nah, saudara, hari ini ada perjamuan suci juga, saudara, ada korban Kristus yang mati di atas kayu salib, saudara. Ada Tuhan yang mau menanggung, ya saudara, penderitaan, sengsara, kelemahan kita, saudara, lewat perjamuan suci ini, saudara. Ya, ada kasih Tuhan yang pertama. Ada Allah yang menanggung kehidupan kita. Mungkin saat ini, saudara, kita bekerja, ya, harus suruh berhenti, saudara. Harus disuruh mungkin tinggal di rumah, saudara. Mungkin kita yang punya usaha, saudara, usaha kita, ekonomi kita sedang terpukul gara-gara virus corona ini, saudara. Nah, saudara, ada Tuhan
Ya, yang mau tanggung hidupan kita juga, saudara. Jadi jangan khawatir, jangan takut, saudara. Jangan cari jalan penyelesaian kita dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara manusia, kekuatan kita sendiri, saudara. Tapi biarlah kita juga minta pertolongan Tuhan, saudara. Minta Tuhan yang memegang kita, memegang pekerjaan usaha kita, saudara. Seperti kita punya saudara? Visi di tahun ini, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Biar kita ada di tangan Tuhan, biar tangan Tuhan yang menanggung hidupan kita, tangan Tuhan yang menanggung kesehatan kita, tangan Tuhan yang menanggung segala kesulitan, kesukaran kita, saudara. Ya, saudara, di sini ya, saudara, kita bisa lihat ya bahwa perjamuan suci hari ini kita adakan juga, saudara. Ya, perjamuan suci tubuh dan darahnya. Tubuhnya, saudara, waktu dia disalib, sebelum disalib dia harus mengalami deraan, ya saudara, harus dicambuk dan dagingnya terkoyak, ya itu bilur-bilurnya, saudara, untuk memulihkan, menyembuhkan kita. Mungkin ada yang sakit, saudara, kita mungkin di sini ada yang sakit, ya saudara, ada kasih Tuhan, ada Tuhan yang mau menanggung hidupan kita, dan ada bilur-bilurnya, saudara, untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita, menyehatkan kita, saudara. Ya, kita percaya kuasa Tuhan lewat perjamuan suci, saudara, bisa bekerja di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Nah, saudara, ketika saudara? 3 hal ini firman Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita, saudara. Maka ketika kita belajar untuk tabah hati, kita belajar pegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita belajar, saudara, untuk memecah roti, memberi roti, ya saudara, membagi roti, ya saudara, ya kepada sesama kita, anggota keluarga kita, saudara, ya. Maka saudara, kita akan lihat ada hasil yang Tuhan lakukan, saudara, bagi mereka yang saudara, alami janji-janji Tuhan ini, saudara. Yang pertama di dalam ayat 36 di situ dikatakan, saudara. Ya, saudara. 36, saudara. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Ya, saudara. Maka saudara? Kuat hati mereka, saudara. Ya, setelah mereka saudara, mendengarkan perkataan Paulus, saudara, ya ada janji Tuhan di dalamnya, dan melakukan pemecahan roti, dan mereka memakannya, saudara, menerimanya, saudara. Maka saudara, mereka yang makan, mereka yang mendengar Paulus, saudara, menjadi kuat hatinya, saudara. Ya, kuat hati. Ya, hari ini, saudara, dalam kelemahan kita, mungkin kita datang ke tempat ini, mungkin kita di rumah juga mungkin sedang lemah, saudara, dengan saudara, mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan saudara, kita merasa terombang-ambing, ya saudara, ragu-ragu, ya saudara, meragukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ketika kita dengar firman Tuhan, ada janji Tuhan, ada pemecahan roti, saudara, ya. Terlebih lewat perjamuan suci ini, saudara, kita juga akan dikuatkan hidupan kita, saudara. Kita juga akan menjadi kuat, ya, hati kita kuat, iman kita kuat juga, saudara. Kita mantap, ya, dalam mengarungi keadaan hidup yang diterpa dengan badai, saudara. Nah, yang kedua, saudara, ada hasilnya, saudara. Ya, ketika kita mereka juga menikmati dan menerima makanan yang dipecahkan oleh Rasul Paulus, saudara. Yang kedua, ya, bukan hanya mereka kuat, saudara. Kita lihat ayat yang ke-37, ya 38, saudara. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Wah, ada semangat kerja lagi, saudara.
Ada kehidupan yang bersemangat lagi, saudara. Mereka awalnya sudah putus harapan. Mereka awalnya sudah loyo, sudah tidak lagi tahu bagaimana menghadapi masalah pergumulan ini. Ya, tidak tahu bagaimana menghadapi badai yang sedang menerpa mereka, saudara. Mereka sudah hampir putus asa, menyerah. Ya, tetapi ketika makan kenyang, saudara, maka mereka mulai kembali lagi bekerja, saudara. Mereka kembali lagi bersemangat, saudara. Nah, ini juga kita, saudara. Hari ini, saudara, kalau kita benar-benar tangkap firman Tuhan dan menerima firman Tuhan, menerima perjamuan suci ini, saudara, kita juga akan kembali semangat lagi, saudara. Amin, saudara. Kita akan bersemangat, bergairah lagi, saudara. Enggak merasa saudara, putus asa. Oh, kapan ini berakhirnya? Ya, saudara, obat-obatan virus corona ini belum ada obatnya. Ya, saudara. Tapi, saudara, ketika kita terima pemecahan roti dari perjamuan suci maupun sharing firman Tuhan, saudara, maka, saudara, kita percaya kita akan kuat iman kita lagi. Maka kita akan semangat lagi, saudara. Ya, seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah putus harapan, ya, saudara, bersama dengan Paulus ini, saudara. Dan yang ketiga hasilnya, saudara. Dan ayat 39, dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ, saudara. Jadi yang ketiga ini, saudara, ya, mereka melihat harapan, saudara. Ada harapan, ya, saudara. Hari ini juga, siang ini juga, saudara, ada harapan, ya, saudara. Katakan kiri kanan kita, saudara, ada harapan. Ya, ada harapan. Virus ini akan berakhir di kota kita, di bangsa kita, juga di bangsa-bangsa lain, saudara. Ya, ada harapan, saudara. Ya, di dalam Tuhan ada harapan bagi kita. Di dalam firman-Nya, saudara, di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, ada harapan. Sekalipun ada badai yang menerjang kita begitu hebat, saudara, tapi harapan itu ada di tengah-tengah kita. Kita akan ada lihat harapan. Dan saudara, hasil dari Paulus dengan orang-orang yang bersama dengan dia di atas kapal waktu diterjang, saudara. Ya, akhirnya, saudara, ayat 44 di situ dikatakan demikian. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikian mereka semua selamat naik ke daratan. Artinya, saudara, ya, harapan itu membawa keselamatan, saudara. Ya, ada keselamatan, saudara. Ya, kita juga sama. Ya, badai pasti berlalu, saudara. Kita akan sampai ke daratan, tempat yang tenang, tempat yang aman itu, saudara. Ya, tempat yang aman dan badai tidak lagi menerpa, saudara. Nah, mari hari ini, saudara, kita sama-sama sebagai umat Tuhan, ya, dalam keadaan seperti ini, mari kita pegang firman Tuhan. Ada saudara, Alkitab tadi katakan, ya, di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, saudara, untuk tabah hati kita. Terutama iman kita harus tabah, kuat, harus kokoh, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, ya, saudara. Jangan saudara, kita termakan dengan berita-berita yang kita dengar, yang kita lihat, saudara. Tetapi mari, saudara, ada janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita percayai janji Tuhan. Ya, firman Tuhan kita percayai, perkataan firman kita percayai, saudara. Ya, Tuhan tidak menipu kita dan Tuhan tidak pernah dusta. Apa yang dijanjikannya pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, saudara, dan juga, saudara, kita perlu belajar memberi roti. Ya, saudara, memecah roti, saudara. Ya, dengan saudara, membagi di rumah, men-sharekan firman, mempercakapkan firman Tuhan mulai dari rumah, kelompok-kelompok kita bagikan kata-kata yang positif firman Allah, saudara.
atau juga kita bisa membagi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan pada orang yang membutuhkan. Pekerjaan Tuhan juga kita berikan saudara. Dan juga saudara, kita percaya lewat juga perjamuan suci, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupan kita saudara. Ya, hari ini ya kiranya firman Tuhan sampai di sini. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Dan juga saudara, sebentar kita yang ada di tempat ini akan sama-sama menerima perjamuan suci ya saudara. Kita sama-sama menerima perjamuan suci ya saudara. Kita mau naikkan pujian saudara. Janjimu ya dan amin. Ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan ini dari awal. Saat ku lemah. Mungkin kita datang dengan kelemahan, ketakutan, kecemasan saudara. Biar kita percaya bahwa Tuhan yang angkat semuanya itu dalam hidup kita. Saat-Ku yang setia, percaya padamu, Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya Tuhan, percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi katakan, aku percaya. Mari dengan iman, dengan yakin, sungguh-sungguh badai pasti akan berlalu karena Tuhan tolong kita saudara. Dalam hidupku aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua dapat ku pinta. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia saudara. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Engkaulah Tuhan
Tuhan kami. Yesus, Kaulah Allah yang besar. Engkaulah Tuhan penolong hidup kami. Kaulah pelindungan kami Tuhan. Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami beri pujian bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami padamu ya Tuhan. Oh Yesus, lindungi kami semua. Oh Tuhan, Kau sembunyikan kami Tuhan dari segala bala-bala penyakit dan bencana alam. Yesus, Kau pelindungan kami, perisai hidup kami Tuhan. Mari kita sembah. Kita mau berikan pengagungan. Kita percaya bahwa Tuhan ajaib, bahwa Tuhan kita besar, layak untuk dipuji dan disembah saudara. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami beri pujian bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami pegang janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, atas pelindungan-Mu kami kan tenang, kami kan damai sejahtera. Kami akan aman ada bersama-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh ya rada barada barada bayarada bayarada base. Biar nyatakan Tuhan kemurahan belas kasih-Mu. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya Tuhan. Nyatakan karunia-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan. Baik di tempat ini Tuhan, maupun di tempat di mana kami berada. Oh Tuhan, Kau bekerja atas kami. Oh haleluya. Oh Tuhan, biar Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Pulihkan kami semua. Pulihkan kami dari rasa takut Tuhan. Pulihkan kami dari rasa cemas, kekhawatiran Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Beri kami pelindungan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan pulihkan bangsa dan kota kami. Oh Yesus, Engkau yang memulihkan Indonesia. Pulihkan kota-kota kami Tuhan. Terlebih kota Jakarta Tuhan. Engkau yang pulihkan semuanya bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau lebih lagi Tuhan, dekat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Tuhan hari ini kami yang sudah mendengar firman Tuhan, dikuatkan hati kami, iman kami Tuhan.
Kami ditebus oleh Engkau Tuhan dengan keselamatan yang besar daripadamu Tuhan. Kami percaya ada pemagaran, kami percaya ada pelindungan Tuhan atas setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, dan juga yang bersama-sama mendengarkan firman ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami sebentar juga akan mempersiapkan hati untuk menerima kemurahan Tuhan di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Tuhan kuduskan, sucikan roti dan anggur ini ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Engkau jauhi dari bakteri maupun virus-virus yang tidak baik Tuhan. Dan biar kiranya kuasa-Mu dalam roti dan anggur ini bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan Kau pulihkan hidup kami kalau ada dosa-dosa, ada kesalahan-kesalahan, ada kehidupan kami yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mohon pengampunan-Mu Tuhan. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan biar darah-Mu yang memperdamaikan kami, memulihkan kami Tuhan, dan melayakkan kami Tuhan di hadapan-Mu maupun menerima perjamuan suci pada siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan perjamuan suci ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biar Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Perjamuan suci yang kami nikmati ini Tuhan, biar kiranya mempersatukan kami Tuhan dengan pribadi Tuhan Yesus Allah Tritunggal, untuk kami bersatu, bangun keintiman hari-hari ini, dan juga menyatukan umat Tuhan di tempat ini menjadi satu keluarga Allah, menjadi satu tubuh Kristus. Biar Tuhan yang sempurnakan kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.